Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Perkenalkan, saya Zulfikar dari kelompok 9. Dengan teman saya ada Zulfikar Neti Afif, lalu ada Taufik Noval, lalu ada Angga Ramadan, dan yang terakhir Razak Al-Falak akan berpresentasi tentang bisnis model Canva dari perusahaan Visionet International atau OVO. Next. Next. Yang pertama ada profil perusahaan. Next. Nah, profil perusahaan di sini, OVO merupakan suatu perusahaan finansial teknologi yang menawarkan transaksi secara digital, berada di bawah naungan PT Visionet International dan resmi beroperasi pada tanggal 20 September tahun 2017. OVO ini memiliki target menjadi aplikasi pembayaran yang praktis dan mendukung program pemerintah terkait gerakan non-tunai melalui GNT. Masyarakat Indonesia akan mendapatkan banyak keuntungan dan profit berupa cara pembayaran yang praktis, mudah, nyaman, dan dapat dilakukan di mana saja. Mari simak bisnis model Canva di sini. Key partner untuk OVO ada Tokopedia, lalu Grab, lalu ada bank konvensional, lalu ada Zalora, Alibaba, Alfamart, dan cryptocurrency. Untuk key activitiesnya, untuk OVO ada pertama pemeliharaan server secara berkala, lalu dapat digunakan secara online atau offline, lalu terdapat manajemen data pengguna, lalu dapat menghubungkan penjual dan pembeli. Dan untuk key research-nya, aplikasi OVO ini memiliki sumber dari aplikasi OVO itu sendiri, terus adanya tim marketing, lalu terdapat tim untuk mengelola data center, adanya programmer aplikasi, lalu pengelolaan database, dan yang terakhir adanya brand. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian yaitu ada key proportions yang ada praktis untuk melakukan transaksi, aplikasi mudah digunakan, kemudian dapat diakses kapan saja, lalu tampilan dalam aplikasi sangatlah menarik, lalu yang terakhir, yang kelima adalah user interface aplikasi menarik. Kemudian terdapat juga customer relationships, yang pertama adanya cashback, yang keduanya ada digital payment, yang ketiga adanya promo yang menarik, yang keempat terdapat layanan OVO Points, dan yang terakhir adanya event. Kemudian customer segmennya ini ada dua. Yang pertama yaitu penjual yang ingin memperluas ruang lingkup penjualan dengan melakukan pembayaran digital. Yang kedua pengguna yang pada umumnya menggunakan smartphone dan memakai aplikasi OVO. Kemudian yang ada channels. Yang pertama channelsnya ini adalah channels OVO-nya ini adalah outlet F&B. Yang kedua adalah brand ambassador. Yang ketiga ada department store. Yang keempat ada coffee shop. Yang kelima ada OVO merchant. Lalu yang selanjutnya ada platform untuk periklanan. Dan yang terakhir adanya UMKM ataupun warung. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah cost structure. Apa sih yang membuat beban kepada perusahaan? Yang pertama ada gaji pegawai tentunya. Yang kedua ada perawatan dari perangkat kerjanya. Yang ketiga itu biaya pengolahan data center, yang mana data center ini menjadi core atau inti dari perusahaan OVO ini. Dan yang terakhir ada penelitian dan pengembangan resource, dan juga serta iklan. Oke, boleh selanjutnya.
So, ya, selanjutnya ada revenue stream. Nah, ini revenue stream itu merupakan pemasukan-pemasukan yang didapatkan dari OVO. Ya, yaitu ada biaya bulanan dari vendor, dari top up saldo, adanya biaya admin dari bagi hasil cryptocurrency. Yang keempat adanya pajak dari mitra. Selanjutnya ada biaya admin dari penarikan tunai di UMKM. Oke, boleh. Nah, ini selanjutnya tabel bisnis model canvas dari perusahaan OVO yang kami buat kemarin. Bisa dilihat di Miro ya. Oke, boleh selanjutnya. Kemudian, selanjutnya ada lingkungan bisnis ini yang terakhir dari saya. Dari ya, yang mana kita tahu perusahaannya adalah OVO. Untuk dari customer-nya siapa sih? Yaitu adalah masyarakat umum dan pemilik usaha. Nah, selanjutnya ada channel yaitu bank konvensional, Indomaret, Tokopedia, Alfamart, Alibaba, dan kripto. Ini sudah dijelaskan ya sebelumnya, cuma saya akan menjelaskan ulangnya kembali. Lalu untuk kompetitornya sendiri ada GoPay, Link Aja, Dana, ShopeePay, yang lalu korrespondennya ada AWS Cloud, Indonesia Dynamics Media, atau itu perusahaan periklanan. Lalu komplementer sebagai pelengkapnya adalah smartphone dan e-commerce dan QRIS, itu dari bank. Oke, boleh selanjutnya. Ya, ini adalah pestle analysis yang dibuat untuk perusahaan OVO. Yang pertama dari sisi ekonomi, yaitu karena COVID-19, ekonomi masyarakat itu melemah. Lalu platform e-commerce, angkutan online, merchant menjadi tulang punggung dari perusahaannya. Lalu selanjutnya ada social cultural, di mana apa sih yang diinginkan oleh masyarakat, yaitu yang pertama adalah mudah digunakan. Lalu karena yang mana kita tahu, karena COVID-19, maka pembayaran cashless itu sangat dibutuhkan. Mungkin masyarakat parno dengan COVID-19. Lalu selanjutnya ada yang ketiga, yang terakhir adalah masyarakat membutuhkan kemudahan pembayaran lewat internet, di mana internet itu menjadi suatu keharusan dari masyarakat Indonesia. Lalu ada dari sisi demografiknya, industri keuangan digital sangat lekat dengan milenial. Yang kedua, cocok dengan masyarakat berpenghasilan menengah. Lalu dari sisi political, legal atau regulasinya, ada aturan yang menyatakan bahwa minimal setoran itu 3 triliun, dan yang kelebihannya yaitu boleh beroperasi dengan hanya satu kantor fisik. Lalu selanjutnya dari sisi teknik teknologikal, penggunaan HP itu semakin luas, di mana HP itu bisa menjadi dompet kedua, atau mungkin istilahnya lebih baik kehilangan dompet daripada kehilangan HP. Lalu yang kedua adalah kemitraan dengan platform lain, itu salah satu cara bisa untuk mendapatkan pengguna. Lalu yang ketiga adalah registrasinya tidak serumit dari bank konvensional. Lalu selanjutnya ada masalah lainnya, Indonesia merupakan negara startup kelima terbesar di dunia, yang mana hal tersebut akan membuat investor menarik investor dalam hal pengembangan aplikasinya. Oke, boleh selanjutnya akan dijelaskan oleh Rozak. Di sini ada force analysis. Di sini ada rival, ada saingan dari OVO juga, yaitu pertama ada Dana, GoPay, Link Aja, dan ShopeePay. Di sini ada bargaining power of buyer, yaitu pertama ada kemudahan dan rendah biaya admin saat top up, kedua banyaknya diskon dan promo, ketiga tidak adanya biaya bulanan. Di sini ada relative power of other stakeholder. Yang pertama ada OVO harus menghadapi pesaing-pesaing dengan cara menambah inovasi. Kedua itu penambahan fitur pembayaran akan sangat menjadi nilai plus. Ini ada bargaining power of supplier, yaitu suntikan modal yang besar dapat memudahkan melebarkan bisnis. Ada trade off product substitutes, yaitu pertama ada belum bisa tarik tunai, kedua fitur pembayaran belum sebanyak kompetitor, yang ketiga tidak adanya kantor fisik yang mengurus pelanggan. Yang terakhir ada trade off new entran, yaitu pertama ada tingginya modal awal,
berdasarkan aturan pemerintah. Kedua, promosi yang kuat, yaitu contohnya ada diskon dan cashback. Yang ketiga, harus menjalin hubungan dengan mitra-mitra besar. Dan yang terakhir, membangun kepercayaan. Next. Di sini ada critical success factor, yaitu dari pihak. Di sini ada 5. Yang pertama ada banyaknya mitra, banyaknya promo yang ditawarkan, kemudian transaksi, kepercayaan, dan user interface. Nah, di sini dari OVO-nya sendiri, banyaknya mitra itu mendapatkan poin 25, banyaknya promo yang ditawarkan itu 23, kemudian transaksi 21, kepercayaan 17, dan yang terakhir user interface itu 14. Itu totalnya ada 100. Next. Di sini ada internal faktor, yaitu ada aspek-aspeknya, itu ada kekuatan dan kelemahan. Yaitu kekuatannya itu ada akses yang mudah dan luas, bisa transaksi kemana saja, banyaknya promo dari poin yang didapatkan, bebas biaya transfer, biaya mengatur keuangan sendiri, top up saldo yang mudah, mitra dengan aplikasi yang paling banyak, yang terakhir banyaknya fitur yang memudahkan pengguna, itu mendapatkan nilai 4. Itu. Dan kelemahan, tidak bisa mengambil tunai, uang berbasis digital bukan cash, nomor yang hilang sangat susah diperbaiki, harus terkoneksi dengan internet, tidak bisa dipakai di daerah terpencil dengan bobot nilai 1. Lanjut. Di sini ada eternal factor, yaitu ya dari peluangnya sendiri yaitu mendapatkan nilai 4, dan ancamannya itu mendapat nilai 2. Lanjut. Dan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Angga Ramadan. Terima kasih. Dan untuk arah strateginya, jadi yang kita dapatkan dari peluang tadi serta dan yang didapatkan yaitu mendapatkan nilai 4 dan 3,25, dan arah strateginya yaitu internal sampai eksternal, high and strong. Lalu untuk TAUS metriknya sendiri yaitu tadi opportunity street-nya sudah dijelaskan, strength dan weakness-nya juga sudah dijelaskan, dan untuk SO strategisnya yaitu yang pertama yaitu memperlebar dengan mitra internasional. Lalu yang kedua mencoba meningkatkan kepercayaan untuk masyarakat, dan yang ketiga yaitu lebih menjamin kenyamanan dan keamanan pengguna. Lalu untuk WO strategisnya yaitu yang pertama sharing kepada masyarakat yang belum mengerti mengenai fintech. Lalu yang kedua yaitu mendorong mitra untuk bisa membangun infrastruktur yang merata lagi di Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu membuat fitur tarik tunai. Selanjutnya yaitu untuk ST strategis. Yang pertama yaitu membuat fitur autentikasi yang lebih aman lagi. Dan yang kedua yaitu memanfaatkan UMKM yang ada. Dan untuk WT strategisnya, yang pertama meningkatkan keamanan sistem. Yang kedua adalah sharing lebih dalam lagi tentang kemudahan dan keamanan transaksi digital. Dan yang ketiga yaitu membuat alternatif selain nomor telepon, yaitu seperti email dan lain-lain. Lanjut. Dan untuk penerapan strateginya sendiri, dari strategi tadi yang pertama yaitu SO strategi. Untuk pro-nya yaitu bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat lagi dan pengguna memiliki rasa kepuasan. Dan untuk kontranya memerlukan tambahan modal yang cukup. Dan strategi yang kita pilih yaitu membuat kampanye strategi sekaligus promosi agar kampanye tersebut dilirik oleh pengguna-pengguna. Dan untuk yang kedua yaitu WO strategi. Untuk pro-nya yaitu literasi digital pada masyarakat akan meningkat,
lalu bisa mencakup daerah-daerah yang terpencil. Dan untuk kontranya sama, membutuhkan banyak biaya. Dan strategi yang dipilih membuat tempat tarik tunai tidak melalui bank, namun melalui mitra-mitra kecil seperti warung, sehingga banyak cabangnya. Lalu yang ketiga yaitu dari ST strategi. Untuk pro-nya, yang pertama, pengguna merasa lebih aman dan jangkauan juga semakin luas. Untuk kontranya, pengguna merasa kesulitan atau lebih rumit dan perlu edukasi lebih kepada masyarakat. Dan strategi yang dipilih yaitu memperbanyak mitra di daerah dengan menggandeng UMKM. Lalu yang keempat yaitu dari WT strategi. Untuk pro-nya yaitu pengguna tidak ketakutan adanya kejahatan cybercrime dan masyarakat menjadi lebih percaya lagi. Dan untuk kontranya yaitu proses pendaftaran menjadi lebih rumit. Dan strategi yang dipilih adalah memperketat sistem autentikasi dan identitas saat melakukan registrasi. Lanjut. Begitulah presentasi dari kelompok 9 mengenai perusahaan OVO. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.